A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 37. Dalam ayat ini diterangkan bahwa setelah Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, dia menerima ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan kepadanya kata-kata untuk bertobat. Lalu Nabi Adam alaihissalam bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan kata-kata tersebut yang berbunyi sebagai berikut. Itu ada di surat ke-7 ayatnya ayat 23. Namanya surat Al-A'raf. Allah berfirman, qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi doa ini bisa kita amalkan ya. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, kita semuanya bisa mengamalkan doa taubat ini ya. Jadi ada di surat Al-A'raf ayatnya 23. Setelah Nabi Adam alaihi salam berdoa memohon ampunan kepada Allah dengan mengucapkan kata-kata tersebut, Allah pun menerima tobatnya dan melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Adam alaihi salam. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan maaf dan ampunan serta rahmatnya kepada orang-orang yang bertobat dari kesalahannya. Jadi ini merupakan hikmah bagi kita semuanya, karena kita semuanya ini ya disebut Bani Adam alaihis salam, anak cucunya Nabi Adam alaihis salam. Dan kita ini juga termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Tobat yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tobat yang memenuhi hal-hal sebagai berikut. Jadi tobat itu, supaya tobat itu diterima, ini ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. 1. Menyesali dan meninggalkan segala kesalahan yang telah dilakukan. Tadi menyesal, kemudian meninggalkannya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu, dan kita perbanyak perbuatan-perbuatan yang baik ya. Perbuatan baik termasuk sholat ya, termasuk ngaji, termasuk zikir, dan semua ibadah yang dilakukan dengan ikhlas itu adalah termasuk perbuatan yang baik yang akan bisa menghapuskan kesalahan kita. Yang kedua, menjauhi dan tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan
dan perbuatan-perbuatan semacam itu. Jadi kalau sudah kita menjauhi, kita senantiasa berdoa agar kita tidak kembali mengulangi kesalahan-kesalahan lagi. Jadi kalau kita meminta pertolongan kepada Allah, ya akhirnya kita bisa menjauhi perbuatan yang buruk itu, karena semuanya ini atas pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengiringi perbuatan dosa itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi orang itu tanda-tandanya tobatnya diterima, jadi dia terus gemar melakukan perbuatan baik, ya. Yang dulunya dia itu gemar melakukan perbuatan dosa, setelah dia tobat dan diterima, kemudian dia gemar melakukan perbuatan baik dan tidak lagi berbuat yang jahat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa ajbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan susullah sesuatu perbuatan dosa dengan kebaikan, pasti akan menghapuskannya, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Dar. Dalam ayat ini ada dua macam sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan sekaligus, yaitu Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih. Hal ini merupakan isyarat tentang jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap orang yang bertobat menurut cara-cara yang tersebut di atas, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan kepadanya kebajikan dan ampunannya. Jadi orang-orang yang beriman dianjurkan untuk yaitu bertaubatan nasuha, ya. Nanti bisa dilihat di surat ke-66, namanya surat At-Tahrim, ayat 6 sampai 8. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita, ini adalah bulan Rajab, bentar lagi kita akan kedatangan yang namanya bulan Ramadan. Mudah-mudahan mohon maaf kita, istighfar kita, taubat kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diibaratkan kita ini sedang mencangkul, ya, punya sawah, kemudian sawah itu dicangkul, kemudian dibersihkan, kemudian ditanami, ya, ditanami tanaman-tanaman yang baik, dipupuk, dirawat, disiram, sehingga diharapkan nanti tanaman-tanaman yang kita tanam ini akan panen, ya. Nanti di bulan Ramadan kita semuanya akan diberikan, ya, balasan yang luar biasa dari seluruh amalan yang kita lakukan. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kajian kita di TPQ Simo Mulyo Surabaya ini menjadi kajian yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, ya Allah berikanlah kepada kami panjang umur,
bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat guru, serta siswa-siswi, para santri di TPQ Simo Mulyo ini, dan seluruh para pendiri Masjid Al-Falah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan ampunannya. Dan juga doa untuk seluruh sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, para ustadz-ustadzahnya, siswa-siswi kami, dan juga Bapak Ibu wali murid yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, juga para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang sudah wafat di bumi ini. Doa kami, Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.